Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Yang artinya, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Shadaqallahul azim. Surat Al-Furqan ayat 52. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Insya Allah pula alhamdulillah telah hadir para bintang tamu kita pada siang hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Baiklah, alhamdulillah pada siang yang Masya Allah cerah sekali hari ini Pak Kiai. Alhamdulillah. Secerah bintang tamu kita nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pada siang hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa. Masya Allah, pejuang-pejuang Quran semua ini. Alhamdulillah. Yang pertama ada Ustadz Kailani. Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Ustadz. Dan yang kedua ada Ustazah Mega. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Dan tamu kita berikutnya, Masya Allah, ada Yang pejuang sudah juga tidak nih. asing lagi. Masya Allah. Ada Ibu Indah Sujono. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Indah atas kedatangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Dan tamu kita berikutnya, Masya Allah, ada pejuang Quran juga nih, Ustadz Arman Kardono. Masya Allah. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Yuni. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ustazah Isramah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kedatangannya para bintang tamu. Pak Kiai, tema kita hari ini adalah puasa tapi tidak sedekah Pak Kiai. Masya Allah. Baiklah, seperti biasa podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang ini kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga sekolah. Yang pertama SD, alhamdulillah ini maju. Malah sekarang berkembang dengan SD dikembangkan dengan yang bilingual, 2 bahasa. Dan banyak peminatnya juga ini. Yang pertama nih, SD-nya sendiri udah maju, tambah lagi dengan ada kelas bilingual.
Yang kedua, MTS. MTS itu sama kayak SMP. Dia udah lebih maju duluan. Malah sudah ada kelas bilingual itu udah beberapa tahun yang lalu. Yang ketiga adalah SMK. SMK juga alhamdulillah juga maju. Peminatnya juga alhamdulillah banyak. Dan yang keempat adalah Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu sama kayak SMA. Nah, ini 4 lembaga ini. Kemudian ada lagi boarding school. Boarding school itu adalah terdiri dari anak-anak yatim piatu. Mereka tinggal di sini, mereka juga sekolah juga di sini. Dan alhamdulillah mereka juga nggak bayar. Kecuali kalau ada yang tinggal di sini, yang ada orang tuanya, dia nggak bayar di asrama, tapi dia bayar di sekolah. Alhamdulillah juga Yayasan Hazanah Kebajikan itu ada gedung spesial tahfiz. Spesial tahfiz gedung. Dan ini ada yang sudah 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 7, ada yang 8 juz. Nggak rata. Ada juga di sini adalah ekonomi umat. Biar maksudnya anak-anak ngelihat, udah jual beli orang itu. Supaya nanti dia ke masyarakat tuh tahu, kalau dia mau jualan, mungkin jual apa, sehingga dia tahu melihat itu, kegiatan itu. Dan ada juga produksi roti. Yang produksi roti itu sudah setiap hari berproduksi untuk makan pengajian setiap hari offline sini. Dan selain produksi roti, ada juga kebun singkong. Sudah, alhamdulillah juga produksi juga. Ada juga perikanan, patin. Terakhir kemarin kita panen ikan lele itu 3.000 lele. Oh, 3.000 lele berarti kalau 10 sekali makan 300, mereka bisa 10 kali. Nanti ternak lagi. Dan ada lagi juga ini rumah rumah wisma. Nah, rumah wisma ini di sini ada 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise, artinya ahli surga. Dan di wisma ini juga suka ada pengajian offline tiap hari, ada juga tempat podcast, ada juga ustadz-ustadzah yang di samping-samping itu dia diskusi Quran. Malam juga ada juga TPA anak-anak. Ada juga di sini anak-anak SD kelas 1, kelas 2, 3 itu belajar bahasa Inggris. Dan gurunya adalah Bu Susi Burhan. Alhamdulillah. Itulah sekitar pengenalan untuk Yayasan Hazanah Kebajikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, sebentar lagi kan Ramadan nih Pak Kiai. Oh iya. Masya Allah, banyak sekali pertanyaan nih Pak Kiai. Salah satunya adalah puasa tapi nggak sedekah Pak Kiai. Bagaimana itu Pak Kiai? Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kita lihat dulu dia dari segi dipanggilnya orang puasa dulu. Yeah. Kalau kita lihat, coba kita lihat surat 2 183 dulu. Surat 2 183. Silakan Pak Ustadz Kailani. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Shadaqallah. Nah, kita mesti lihat dulu ini. Allah memanggil hai orang-orang yang beriman. Nah, siapa sih orang beriman itu? Isi panggilannya diwajibkan atas kamu berpuasa. Tujuan puasa supaya kamu menjadi orang bertakwa. Jadi kita lihat dulu nih, yang namanya orang beriman itu menurut Allah itu siapa? Baru dia tahu nanti, sah nggak kira-kira orang puasa kalau dia tidak berinfak. Nah, yang namanya orang beriman itu adalah di surat 8 ayatnya 2. 2-3 ya. 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu kan bahwa yang dipanggil tadi untuk orang berpuasa itu kan orang-orang beriman. Tanda orang beriman itu bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Bila dibacakan ayat Allah tambah imannya, dan dia selalu tawakal kepada Allah. Artinya pasrah total kepada Allah. Tapi untuk menjadikan orang itu disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah tambah imannya, tawakal ini perlu perjuangan juga ini. Nggak bisa dia jadi orang kalau
ada dengar azan langsung set, belum tentu begitu. Iya. Atau orang dengar misalnya ceramah Quran langsung dia masuk ke hatinya, langsung dia Samina wa ata'na. Asaminatan belum tentu itu. Makanya dia mesti ada dua ini actionnya. Kalau tadi kita nggak tahu actionnya apa. Iya. Sebut nama Allah gemetar hatinya, bacakan Allah tambah imannya, tawakal kan. Actionnya mana nih? Actionnya dua ini di ayat 3 dan 4. 8 ayat 3 dan 4. Al-Anfal surat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 4. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, jadi baru kita ketahuan di sini. Jadi Allah kan, ya namanya orang beriman, disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan Allah tambah imannya, tawakal itu, ya mesti ada actionnya. Apa actionnya? Satu, dia sholat. Yang kedua, actionnya menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Dua ini diamalkan, baru nih Allah akuin ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Sudah diaku oleh Allah benar-benar beriman, lahum darajatun inda rabbihim. Allah angkat harkat derajat mereka. Dan yang ketiga Allah katakan wa maghfiratun, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan yang keempat, Allah berikan pada mereka itu rezekinya berkah. Arti rezeki berkah itu ada di rezekinya. Cobaan pasti ada, tapi selalu ada. Ada putus-putus Pak. Iya, selalu ada. Kalaupun coba sebentar, nanti ada lagi cikir gitu. Nggak mentok pakai ya, selalu Iya. ada jalannya. Selalu ada jalan. Ada jalan keluarnya, dituntun oleh Allah. Balik lagi, jadi kemarin ke tadi berarti kalau orang misalnya hanya sholat saja, belum beriman dong. Iya, betul. Atau infak saja belum beriman. Jadi mesti dua-dua ini nih. Satu sholat itu hablum minallah, yang infak itu adalah hablum minannas. Masya Allah. Sebetulnya bukan itu saja sebenarnya. Banyak tuh ayatnya. Contoh misalnya ini. Suratnya 2:110. 2:110. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat Al-Baqarah ayatnya 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini Allah katakan dirikan sholat. Oke, sholat. Tunaikan zakat. Zakat itu adalah kalau zakat penghasilan namanya infak. Dan kedua lagi zakat mal. Jadi kalau dia punya harta banyak, hartanya menghasilkan lagi itu mal. Yang ketiga, zakat fitrah. Berarti nggak bisa dong kalau orang yang hanya sholat doang. Untuk dijadikan orang beriman kan nggak bisa nih. Dan kita lihat lagi di ayat yang lain misalnya. Di surat 2 ayatnya 277. Ayat 277. 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sudah lazim. Nah, jadi Allah kata orang-orang yang beriman bermasoleh itu, sebetulnya yang namanya orang beriman bermasoleh itu paling kurang sekali sholat, gak pada tinggal yang 5 waktu itu. Yang kedua, dia mengeluarkan zakat dari penghasilannya itu. Apa tuh zakat penghasilan, namanya infak, apa zakat mal, apa zakat fitrah. Baru Allah katakan kalau orang sholatnya ada, zakat infak sedekahnya ada, satu, dia tidak akan sedih hidupnya. Yang ada namanya bahagia. Dan Allah kasih tahu lagi, kamu jangan khawatir hidup kalau kamu sudah dua itu. Berarti dia puasa diterima, tapi kalau nggak dua itu nggak jaminan. Makanya penting sekali dua itu, sampai Allah itu ada ngomong kayak begini nih. Dia suruh Nabi Muhammad tuh ngomong sama umatnya. Kayak di surat
14:31. 14:31. Silakan 14:31. Ibu. Ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Kita lihat coba ini, Allah akan katakanlah, hai Muhammad, kamu hai Muhammad ngomong sama umatmu. Jadi Allah hai Muhammad ngomong sama umatmu. Apa yang dia omongkan? Kalau memang dia merasa beriman, harus dua dia kerjain. Satu sholat, kedua menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka itu. Dua ini barulah dia dianggap orang yang beriman. Dan batas waktunya juga Allah kasih tahu sebelum tiada jual beli lagi, sebelum tiada ada persahabatan lagi, sebelum tidak saling tolong menolong lagi. Berarti apa? Sebelum mati. Jadi kalau orang mau infak sedekah sudah mati, enggak, kata Allah, masih hidup itu. Nah sebenarnya masuk akal juga. Kalau orang udah mati kan nggak pingin ganti mobil, nggak pingin ganti peci, nggak pingin ganti baju, kan udah meninggal. Tapi kalau orang masih hidup kan pasti pingin ganti ini, ganti ini. Nah sedangkan dia terbatas ini. Nah itu sebenarnya makanya infak itu ujian kepada kita. Artinya begini Pak Kiai, ketika kita sudah bulan selesai puasa Ramadan kan ada zakat fitrah Pak. Betul. Apakah cukup dengan zakat fitrah aja sebagai pelengkap puasa kita, atau ada sedekah-sedekah yang lain Pak Kiai? Enggak. Jadi zakat fitrah itu namanya zakat kan pembersih puasa kita. Mungkin waktu kita puasa ada ngomongin orang nih, dia bayar zakat fitrahnya supaya puasanya tetap terjaga. Nah tapi kalau yang infak ini dia lapang sempit, kaya miskin, lapang sempit. Coba kita lihat nih, suratnya adalah surat 132 sampai 134. Terima kasih Ustaz Najuli. Terima kasih Ustaz Najamuddin. Kami baca surat 3 ayat 132 sampai 134 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang 134, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallah. Nah, jadi Allah kasih tahu, ikutlah Allah, ikutlah Rasul supaya kamu dapat rahmat dari Allah. Arti dapat rahmat itu dapat kasih sayang dari Allah. Tapi gimana caranya ini? Satu, kamu mesti banyak istighfar. Habis sholat istighfar, ada kesalahan wujud istighfar, supaya kamu mendapatkan surga yang luasnya 7 lapis langit dan bumi. Tapi masih nggak cukup juga istighfar aja. Kalau ingin masuk surga luas langit dan bumi, Allah kata apa? Kamu harus infak lapang sempit. Uang banyak, cekir gitu. Uang sedikit, cekir gitu. Nggak punya uang, cekir. Lalu kalau nggak punya uang, apa mau infakin? Tenaga, ilmu, nasihat. Nah, setelah dia sholat, dia istighfar, dia infak lapang sempit, itu dampaknya itu bisa merubah karakter kita. Kita menjadi bisa nahan marah. Satu lagi yang berubah, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kamu sudah 4 ini, Allah cinta, Masya Allah. Kalau Allah udah cinta sama kita, mau minta apa kita langsung dikasih oleh Allah. Allah udah cinta. Tapi nggak mungkin Allah cinta kalau nggak infak lapang sempit. Nggak mungkin Allah cinta kalau dia tidak segera istighfar atas dosa dan kesalahannya.
Dan ini yang lapang sempit ini banyak sekali. Minimal ada 3. Kita lihat lagi nih surat 65 ayatnya 7. Silakan Ustazah Ani Muhari. Baik, saya 65 baca ayat surat 65 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, jadi kalau kita lihat ini berarti orang kaya cekir, gitu. Orang miskin cekir. Gitu. Kenapa sih kok Allah sampai ngotot betul harus begini nih? Allah ingin memudahkan urusan kamu. Jadi salah satu urusan mudah, urusan gampang itu sedekah itu. Insya Allah, insya Allah. Jadi memudahkan urusan ya Pak? Iya, mudahkan segala masalah, mudahkan urusan, Tolak bala. lancar, tolak bala. Gitu. Karena yang terjadi selama ini Pak Kiai mungkin orang nggak membaca Al-Quran dengan artinya nggak tahu nih. Pikirain yang sedekah itu hanyalah Orang orang kaya aja lapang-lapang saja. Iya, itu. Makanya kehidupan orang yang nggak lapang tetap nggak lapang Iya, karena mereka benar. tidak sedekah. Jadi gitu, dia Pak Kiai, tidak bisa merubah dirinya kan. Karena Tidak merasa dia tidak wajib gitu kali. Pak Nah, Kiai, ya. dia jadi dengan dia tidak berinfak sedekah, akhirnya jadi nggak bangkit dia. Padahal maunya Allah itu dia itu harus bangkit juga. Nah, cuman itulah kalau dia misalnya sudah berinfak lapang sempit, dia tidak akan diterima juga kalau ditambah sholat. Misalnya dia ini cukur, tapi nggak sholat, nggak bisa. Kayaknya di dalam surah 9 ayatnya 53, 54 dan 55. 9, 53, 54 dan 55. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 9 Al-Taubah ayatnya 53, 54, 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang fasik. Ayat 54-nya. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan hartanya, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Ayat 55-nya, maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi memang nggak bisa ditawar-tawar lagi itu. Jadi makanya Allah bilang bahwa di ayat ini, infaklah kamu dalam keadaan lapang maupun sempit. Lapang, sempit. Tapi ada orang yang berinfak lapang sempit itu gak diterima kalau dia fasik. Apa sih arti fasik? Fasik itu rusak. Nah, kenapa dia jadi rusak? Kalau dia tidak sholat. Jadi dia infak sana kemari tapi dia nggak sholat, nggak bisa diterima itu. Ya mungkin dia sholat juga selagi dia mau, ramai-ramai dia sholat, tapi bukan dari keinginan pribadinya. Oh ini kewajiban itu enggak gitu. Dan Allah katakan juga kalau orang yang berinfak lapang sempit tapi dia tidak sholat itu, jangan kamu silau dengan hartanya, jangan kamu menarik dengan harta-hartanya. Kenapa? Allah akan nyiksa dia. Waduh, na'udzubillah. Nah tapi kita lihat juga benar juga ya, kalau orang dia kaya raya tapi kayaknya infak sedekahnya itu seret, ya emang seret juga dia. Makanya sebetulnya infak sedekah itu harus kita kita mesti harus berpikir betul, ini adalah wajib. Dan memang wajib. Lapang sempit. Jadi kembali ke puasa tadi, kalau dia puasa Ramadan, dia sholat tapi dia nggak infak, nggak bisa itu.
Berarti infak dan sholat itu harus selalu berdampingan, Pak. Selalu dia paralel hidup. Sholat, infak sholat hablum minallah, infak itu hablum minannas kan. Kalau untuk penyalurannya sama nggak nih Pak Kiai? Kalau penyalurannya itu Zakat itu bedanya apa tuh Pak Kiai? pertama kita infak dulu nih. Infak dulu itu lihat di surat 2:215. Mereka bertanya kepadamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, jadi ada orang yang nanya ke Nabi Muhammad SAW, kalau saya mau infak sedekah itu kepada siapa saja? Nabi Muhammad belum jawab. Turunlah ayat ini, wahai Muhammad, kalau ada orang nanya lagi, infak sedekah itu kemana saja? Satu, orang tua. Kedua, kerabat. Kerabat itu ya, bisa kerabat yang siblings, jadi saudara, atau bisa juga kerabat yang kita teman sekolah, orang-orang dekat kita bisa. Yang ketiga adalah anak yatim. Yang keempat, fakir miskin. Yang kelima, sabilillah. Ini bisa. Ada lagi penyalurannya lagi, surat 2:273. Surat 2:273. Silakan Ibu Ustazah Mega. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berfirmanlah Apa yang kepada kamu infakkan? 273. 200. apa yang kamu infakkan. 273. Ini 73. Ya, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya, benar. Berfirmanlah kepada orang-orang kafir yang terdekat oleh fakir. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terdekat oleh jihad di jalan Allah. Yang terikat di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena Mereka menjaga memelihara diri dari mentaatin kamu. mentaati. Kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu ini masih infak tadi nih. Jadi berinfaklah kamu pada orang-orang yang di jalan Allah. Jalan itu kayak imam masjid, marbot masjid, Fisabilillah, Pak. sabilah. Ustadz bisa masuk, ustazah masuk, tapi ada syaratnya. Ustazah yang tidak pernah minta-minta. Maksudnya tidak pernah minta-minta itu ya setiap ngaji. Aduh, Mesin rumah saya rusak. nah, Gitu Pak Kiai. ngaji lagi, mau depan lagi, TV-nya tahun 80-an. Masya Allah. Ngasih kode terus gitu. Iya, siapa lagi? Temboknya itu udah miring-miring tuh. Dia setiap kali ngaji kok ada terus begitu. Yang jemaahnya sih dia berinfak nggak masalah. Cuman maksudnya ini nggak masuk nih kriteria ini. Malah Allah katakan yang benar itu orang nyangka dia itu orang kaya, saking terpelihara diri daripada minta-minta itu. Nah, berarti memang ya harus begitu memang. Tapi sebetulnya juga kalau orang yakin lah orang nyembah batu aja dikasih Allah rezeki kok. Masa orang yang nyampaikan Allah kasih rezeki? Orang nyembah pohon aja masih akhirnya rezeki kan. Nah, cuman kalau orang ngasih jangan ditolak. Kenapa orang jangan ditolak? Karena Allah kirim nih orang nih, oh kasih itu kata Allah nih kasih itu.
Ada tuh sekarang seorang hamba Allah itu, dia bilang begini, Pak Ustadz, dia kata, kalau yang itu sekian gimana Tat? Sebenarnya terserah lah. Saya nggak ada komentar tuh. Yang mau ngasih berapa terserah. Itulah sudah sudah izin Allah soalnya itu. Nggak pernah kita, harus begini, enggak, biarin aja. Ya oke, bismillah, itulah rezekinya. Nah, mestinya memang begitu. Karena ya rezeki itu kan macam-macam. Kesehatan rezeki. Kita senang rezeki. Kita ketemu sama orang baik-baik rezeki. Jadi rezeki tidak mesti materi, termasuk juga di dalamnya adalah materi. Nah, balik lagi kepada tadi, berarti pertanyaan awal. Jadi kalau misalnya ada orang yang puasa Ramadan, dia puasanya hanya sholat, nggak bisa terima dia. Nggak termasuk kriteria orang beriman tadi. Kan orang beriman itu sholat, infak. Oke, ada nggak tanda puasa kita itu diterima? Ada sih tanda puasa diterima, atau bukan saja puasa sih, termasuk amal ibadah kita diterima itu. Misalnya contohnya begini, di surat 19 ayat 96. 1996. Silakan Pak Ustadz Kailani. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Nah, Shadaqallahul azim. jadi salah satu tanda bahwa orang itu diterima iman sama solehnya, Allah tanamkan ada rasa kasih sayang dalam dirinya. Maksudnya itu nggak tega. Tegaan itu ya. Nggak tegaan, dia itu. Misalnya dia orang jual apa tuh, nggak tegaan berapa sih untungnya gitu, berapa itu kan. Nggak tegaan, itu satu. Tapi ini bisa tidak istiqomah kalau nggak ngaji. Makanya kenapa di 1996 dia mesti ngaji. Kalau dia nggak ngaji kan kita ketemu sama orang kan ratusan, belum tentu ketemu sama imannya sama kan. Jadi kalau misalnya kita ketemu lagi sama orang, ngapain kamu katanya ngasihnya dia? Ya dia kan namanya diusaha, nanti kamu dia tergantung pada kamu. Coba kalau kita nggak ngaji, kayaknya saya bilang iya juga. Akhirnya nggak jadi. Tapi karena kita ngaji terus, jadi dengan ngaji itu kayak terpelihara. Makanya harus ngaji itu. Sama kayak misalnya di surat 44 nih. 44 ayatnya 51. 51 sampai 59. Silakan Ustadz Arman. 4451. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. 52, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. 53, mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. 54, demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Happy banget bacanya. Wah, Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Belum? Oke. Bawa aja bidadari dunia ke akhirat. 55. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. 56. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. 57. Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Terus Sungguh kami memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. 59. Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu. nah dari 4451, jadi ajarkan nih, ini orang kalau bertakwa itu, ini loh jaminan orang bertakwa. 1, 2, surga, bidadari, berondong-berondong, kamu di surga itu nggak akan mati-mati, kesenangan, kebahagiaan tanpa ada sakit. Wah, senang. Sebagai rahman Allah. Tapi Allah bilang, kalau kamu mau istiqomah nih harus ngaji. Orang kalau nggak ngaji nanti, ya kan misalnya orang nih dia pergi ke mana nih, 100 orang kan belum tentu orang ngaji semua. Ya kalau misalnya tidak, wah katanya
ngaji, setiap hari ngaji, setan mulai masuk nih. Iya juga ya. Dia ngaji kan? Nah makanya dia harus ngaji itu. Banyak tuh ayat kayak gitu tuh. Oh iya, pantasan ya. Allah itu selalu mengingatkan kita itu harus ngaji itu. Karena kalau orang nggak ngaji itu, ya ada contohnya, saya nggak sebut namanya, tapi dia saudara juga sih. Nah, jadi satu ini dia istiqomah, dia amalnya. Kenapa? Dia ngaji terus. Satu ini dia nggak istiqomah amalnya. Ada cobaan dikit, langsung nggak lagi. Yang ini nggak. Kenapa kok yang ini bisa istiqomah? Oh dia ngaji. Yang ini oh enggak. Emang makanya ngaji itu kayak ngaji itu suatu dorongan kekuatan iman tuh. Ngaji itu dorongan kekuatan iman. Nah makanya ngaji juga itu mesti dia lihat juga apa bahasa yang dia pahami. Misalnya ini di surat 14 nih ayat 1, 2, 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 14 ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam sesat yang jauh. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia hendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia hendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah jadi Allah kasih tahu ini Al-Quran ini, Allah kasih tahu nerangin kamu. Jadi tadi kamu itu di alam yang gelap gulita, hanya dengan turun kita ngaji, hanya dia terang jalan hidupnya untuk menuju ke jalan Allah, jalan yang lurus. Tapi jangan lupa Allah katakan di ayat itu dikatakan celakalah bagi orang-orang yang kafir. Siapa sih orang kafir itu? Orang kafir itu orang yang memang sengaja dia menghalangi orang dari jalan Allah. Islam sih, tapi menghalangi orang dari Allah satu. Yang kedua, orang kafir itu adalah orang yang menginginkan jalan Allah itu bengkok. Nah, yang ketiga Allah katakan orang kafir itu selalu dia melupakan Allah. Nah, bagaimana nih supaya ini terarah terus ini? Nah, Allah katakan maka kalau kami terarah terus ini, maka di ayat 4-nya kami turunkan Quran itu dengan bahasamu. Jadi kalau dia misalnya ngaji, dia nggak pernah lihat bahasa yang dia paham, bagaimana mau dapat petunjuk di cahaya nih? Nggak selamanya cahayanya. Kayaknya benar kan Allah katakan kamu itu harus ngaji. Dengan itu kamu diterangin lagi. Ya lama-lama kan hati kita dengan Quran itu jadi lengket. Ngaji lagi. Mungkin sebelumnya dulu dia pikir ngaji Quran itu susah, terus dia coba lagi. Malah enggak sebenarnya. Malah kalau nggak ngaji malah nggak enak. Kalau nggak ngaji itu merasakan ada yang missing, Merasa sedih. merasa ada yang hilang gitu. Tapi dia ngaji terus malah satu kesenangan, kebahagiaan, kedamaian. Jadi tenang. Ya tenang. Dan itu kalau dia ngaji itu tujuan hidup itu jelas gitu. Kan ada orang ini misalnya tujuan hidup nggak jelas. Tapi kalau orang ngaji itu tujuan hidup itu jelas. Oh kamu awalnya kamu dari sumber darah, terus jadi begini, nanti jadi begini. Kayak nyata hidup nih. Dan kita diarahkan oleh Allah itu kepada kehidupan yang nyata, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang realita. Tapi kalau nggak ngaji kan bisa. Khalaqtul jinna wa insa
wal insa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini kan jelas kan? Allah kata, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk nyembahku. Aku ciptakan Arman itu untuk nyembahku. Aku ciptakan juga Yuni untuk nyembahku. Udah nyembah Allah. Kalau udah nyembah Allah dituntun nanti. Tuntun Mbak Yuni, tuntun Mbak Arman. Jadi ke arah yang lurus, jalannya baik gitu. Tapi sama-sama ngaji. Jadi jelas tujuan hidupnya, Pak. Nah, jelas tujuan hidupnya. Kan sebetulnya orang hidup ini kan tujuan hidupnya supaya dia masuk surga, itu utamanya. Dia masuk surga, yang dia inginkan masuk surga sama orang tuanya, masuk surga sama anak-anaknya, masuk surga di dunia, surga di akhirat kan. Itu tujuan hidup. Jadi supaya kita itu nanti meninggal kesan di anak, kesan di cucu, kesan baik semua. Kayak kita ninggalkan ninggalkan satu kebiasaan kita, nanti kita ngaji terus ini kan, belum tentu kan orang anak tahu kan, tapi nanti dia tahu apa kegiatan mamanya dulu di dunia. Mungkin kita masih hidup sih biasa-biasa aja, udah meninggal, mama dulu ini. Biasanya orang itu setelah orang tuanya meninggal baru dia merasakan. Seperti kita aja Pak Kiai ya, mengingat kebiasaan orang tua kita. Iya, dia tahu. Mama kita dulu suka ngaji atau enggak, kita tahu. Bapak kita dulu apa dia sholat atau enggak, kita tahu kan. Nah, jadi dengan kita berbuat baik seperti ini, kita ini membuat satu kebiasaan yang jadi anak-anak kita itu nanti konotasinya kepada kita itu baik itu. Apalagi kalau kita sempat betul kita kepada anak-anak kita, ayo sholat subuh, sholat. Meskipun dia belum mau pada waktu itu, nggak apa-apa. Tapi ngantin, sholat, ayo jemaah. Nah, kesannya kita bikin kesan baik kan? Meskipun pada waktu itu mungkin kita bangunin, nggak apa-apa. Menjadi kenangan yang indah, Pak. Ya, kenangan yang indah. Wah, indah sekali itu. Apalagi kalau misalnya, ayo kalau hari libur, ini kita kan nggak sekolah, kita berjemaah. Berjemaah kita tausiah, aswalmanin. Waduh. Sekarang kebanyakan kita libur jalan-jalan gitu. Nah, mestinya usahakan ada siraman rohaninya meskipun 7 menit. Atau misalnya ada pertemuan keluarga diisi dengan silaturahim, ngajian. Karena yang akan diingat anak cucu keturunan kita itu yang baik-baik itu Pak Kiai ya. Yang baik-baik itu kan kita ingat. Ya makanya saya kan sering mengatakan bahwa saya ingat betul ibu saya itu kalau saya main dari mana juga. Dia nggak nanya, udah makan belum? Enggak. Udah ngerjain PR enggak? Jadi apa? Udah sholat belum? Nah kita betul maksudnya udah, masa ditanyain terus sholat kayak begini. Tapi ternyata benar dia itu. Tapi itu kalau yang orang tuanya yang baik, yang diingatnya yang baik-baik ya. Kalau yang orang tuanya nggak baik gimana? Nah itu kalau orang tuanya ya baik, ya akhirnya kesannya buruk. Makanya kita sekarang dengan kita berbuat baik ini membuat kesan baik kepada anak-anak dan cucu kita. Jadi kalau kita berbuat baik, kita bikin kesan yang baik. Oh, mama dulu begitu ya. Oh, mama dulu begitu. Salah satunya podcast ini Pak Kiai. Salah satunya. Masya Allah, akan jadi kenangan paling indah nih buat anak. Dia bisa lihat nih. Yang lihat nanti. Oh, kamu rindu mama nggak? Tanya dia cerita ke anak-anaknya. No, ini mungkin panggilannya apa? Saksi hidup. Ini loh. Apa oma kah? Apa kan? Ini lihat nih oma ngomong nih gini-gini dulu. Wah, indah banget nih oma jadi MC dulunya tuh ya Allah. Coba luar biasa nih. Siapa aja sih nih? Oh, ada ustazah ini. Salah satunya. Memang dulu oma ustazah ya. Nanya kan mesti anak kan? Nanya kan dia. Iya benar. Awalnya dibilang bukan ustazah. Tapi setelah dia ngaji, terus dia berjihad sampai jadi ustazah. Masya Allah. Nah itu cerita, bapak ibunya yang cerita nih. Bapak ibunya yang cerita nih sama anaknya. Dulu dia belum, terus dia ngaji. Sampai dia menjadi ustazah. Terus ditanyain gurunya siapa? Nah, ditanyain gurunya siapa? Satu perguruan. Gurunya Ustaz Najam loh. Guru nenek saya juga. Guru nenek saya juga itu coba. Alangkah senangnya kita, alangkah bahagianya.
Aki Arman dulu gurunya siapa? Nah, ketemulah itu. Sama rupanya. Luar biasa. Semoga kita nanti diingat yang baik-baik saja ya sama Semoga kita keturunan-keturunan seperti itu. kita, Masya Allah. Nah, cuman kita membuatnya dari sekarang ini. Iya. Membuat apa stigma kepada anak itu. Sekarang kita Amin. harus baik. Jadi, berarti pertanyaan tadi, kalau orang misalnya puasa, Tapi tidak sedekah. dia sholat, dia tidak sedekah nggak terima. Ada ayat yang lebih jelas sekali itu, surat 392. 392. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallah. Jadi ini ayat ini Allah kata kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan. Arti kebajikan itu kebaikan apapun juga yang kamu amalkan sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki Allah berikan kepada kamu, tidak akan dapat semua. Berarti wajib betul itu. Paling kalau kita lihat dari bahasa Arabnya itu kan lamnya itu lam nyambung ke nun. Lan tanalul birra. Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu. Apa saja yang kamu amalkan itu Allah tahu semua. Makanya kan sebetulnya sedekah itu ya, kalau kita lihat zohirnya, seorang murahin data kan, dia dapat uang 100-nya. Ya mau sedekah 50 kurang dong. Padahal sebetulnya inilah nanti yang rezeki kita itu yang 50 kita berikan itu. Akan nanti berkembang dia. Akan berkembang lagi. Dan itu betul sekali itu. Nah cuman kan orang kan melihat di permukaannya, diinfakin. Dan dikeluarin nih Pak. Nah selalu begitu. Tapi memang Allah sudah ngasih tahu juga. Surat 47 ayat 38. 47-38. Baik, saya baca surat Muhammad ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya. Dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Shadaqallahul azim. Jadi Allah bilang kamu itu sadar nggak sih? Kamu jadi disuruh oleh Allah itu untuk menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu. Tapi Allah bilang ada yang mau, ada yang nggak mau. Benar kan? Ada yang mau, ada yang nggak mau kan? Nah Allah kasih tahu kalau dia misalnya tidak mau, dia tidak mau nih. Sampai Allah bilang, aku ganti kamu dengan kaum yang lain yang tidak sama seperti kamu itu. Wah, sebenarnya itu ayat itu tegas banget itu. Jadi kalau kita tuh tidak mau tergantikan oleh siapapun juga, udah cukup. Nggak bisa tergantikan oleh siapapun juga. Walaupun Pak Kiai pada dasarnya sifat manusia itu adalah kikir Pak. Betul, asli. Artinya kita harus melawan itu sebenarnya Harus. Pak Kiai ya. Nah, melawannya itu dengan ngaji. Nah, kalau kita nggak ngaji kan kita nggak ketemu nih ayat ini. Kayak misalnya surat 3:180 kan, kita nggak akan nemu kalau ngaji nih. Allah bilang, jangan kamu pikir, oh kikir itu baik. Kikir itu tidak baik. Coba surat 3:180. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat 3:180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah sekali-sekali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan kepada Allah mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallah. Kalau kita nggak ngaji, nggak akan tahu itu. Jadi Allah katakan, janganlah kamu berpikir bahwa kikir itu baik.
Berarti kikir itu nggak baik. Kenapa nggak baik? Allah katakan kikir itu nanti harta yang kamu kikirkan itu akan dikalungkan di hari kiamat. Berarti rezekinya itu nyusahin dirinya sendiri kan. Nah kikir itu nggak baik. Padahal warisan itu milik Allah. Apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah semua. Nah cuman kalau nggak ngaji kan nggak nyambung orang kan. Iya. Begitu dia ngaji udah nyambung. Oh iya. Oh iya. Makanya ngaji Quran tuh harus. Makanya hidup itu kalau mau aman, damai, tenang, bahagia itu 3 aja nih. Ngaji, sholat, infak. Jadi hidup itu diarahkan oleh Allah. Seret. Mau di kesini. Dituntun oleh Allah. Kalau 3 itu ada. Tapi kalau nggak ada 3 itu kan bisa juga nafsu. Kalau 3 itu nggak ada bisa juga setan kan. Tapi kalau 3 ini kan tuntun itu. Coba lihat surat 35, 29, 30. Silakan Ibu Indah Siwidono. Kalau alhamdulillah. Baik, saya baca ya Pak Ustadz surat Fatir surat ke-35 ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. 30. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kita lihat ayat ini sesungguhnya orang-orang selalu membaca kitab Allah nih, ngaji. Kedua, sholat. Boleh kalau tahajud tiap malam. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Kamu punya 3 ini, 1, kamu tidak akan rugi. Berarti untung dong. Apapun dia yang dia pikirkan, apapun yang dia inginkan, mengarah kepada untung. 2, yang kedua Allah katakan kamu pahalanya besar. 3, diberikan kemakmuran. 4, diampuni Allah dosa-dosanya. 5, Allah mensyukuri perbuatannya. Masya Allah, luar biasa. Nah, 3 ini jaminan itu. Misalnya ini kurang, dia sholat cuma infak, dia nggak ngaji, masih bisa. Setan bisa masuk juga. Tapi kalau 3 itu nggak bisa. Makanya Pak Arman kalau nggak mau masukkan setan 3 itu. Iya betul 3 itu. Kalau 3 itu yang bimbing itu Allah. Surahnya 2252. Silakan Ustazah Mega. 2252. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kan tidak nabi, tidak rasul. Bila dia ada satu keinginan, setan bisa nimbrung ke situ. Nabi, rasul juga. Nah, tapi Allah katakan, gimana menghilangkan ini? Allah akan berikan kepada kamu kekuatan kalau kamu ngaji. Kayaknya Allah bilang kalau dia ngaji, dia akan kuat. Kalau dia ngaji, setan nggak bisa mengganggu kita. Makanya ngaji itu penting. Kenapa Allah katakan kalau kita ngaji itu harus baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kalau kita ngaji itu harus baca juga Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Masyaallah. Ya. Baik Pak Kiai, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga menjadi pelajaran
Silahkan Ustazah Yuli untuk menambahkan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah, luar biasa ya. Waktunya pas sekali Pak. Masya Allah. Bentar lagi Ramadan dan kita dikasih tahu ternyata puasa itu nggak cukup hanya puasa dengan sholat saja. Ternyata harus diiringi dengan sedekah infak. Masya Ya, Allah, betul. luar biasa. Mungkin banyak yang belum tahu Pak Kiai ya. Iya. Mudah-mudahan dengan menonton podcast pada hari ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah dan kita bisa mengambil ibrah dari semua ini dan membuat nanti puasa kita lebih mantap lagi Iya. Pak Kiai. Lebih khusyuk lagi. Lebih khusyuk lagi dan Lebih berkualitas lebih daripada berkualitas. tahun-tahun lalu. Masya Allah. Karena ternyata adalah harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita infakkan Pak Kiai. Iya, iya, Bukan betul. apa yang kita belanjakan Iya. untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu ayat dari saya suratnya Al-Baqarah 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Masya Allah. Sebelumnya kita doakan Pak Kiai. Amin. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Apapun yang sedang diinginkan Pak Kiai, doa-doa beliau Amin. diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Anak cucu keturunannya menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Amin. Sukses urusan dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Amin. Begitu juga Yayasan Hazanah Kebajikan, semoga makin maju. Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Dan program-program Yayasan Hazanah Kebajikan semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.